COVID-19 ternyata mempengaruhi hampir keseluruhan sektor kehidupan, terutama perekonomian. Akibatnya, perceraian pun terjadi. Permohonan gugatan perceraian dan talak di Kota Palembang, Sumatera Selatan meningkat. Pengajuan gugatan perceraian meningkat hingga 100%. Tengah pandemi COVID-19, angka perceraian di Kota Blitar, Jawa Timur tinggi. Kasus perceraian yang meningkat drastis pada tahun 2022 tidak lain dan tidak bukan dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19, yang bahkan mencetak baru dalam rekor angka perceraian di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, melalui laporan Statistik Indonesia 2022, kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan sekitar lebih dari 500.000 kasus pada tahun 2022. Jika dibandingkan tahun sebelumnya hanya mencapai lebih dari 400.000 kasus, maka terjadi peningkatan sekitar 15%. Menurut laporan BPS, penyebab terjadi kasus perceraian yang meningkat diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran hingga masalah ekonomi. Kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini memaksa masyarakat dalam berumah tangga harus keluar dari zona yang betul-betul tidak nyaman. Dalam konteks pandemi, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kasus perceraian. Pertama, adanya peningkatan stres dan juga tekanan psikologis yang dihadapi oleh banyak pasangan. Pandemi ini telah menyebabkan kehilangan pekerjaan, ketidakpastian finansial, dan perubahan gaya hidup yang signifikan. Ketidakstabilan ekonomi dan juga perubahan situasi hidup dapat menciptakan ketegangan di antara pasangan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang lebih sering terjadi. Melalui survei dinamika rumah tangga yang diadakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, menjelaskan penyebab kasus perceraian di Indonesia dikarenakan oleh gejolak situasi pandemi COVID-19. Adapun hasil penelitian lainnya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN bersama ITB pada tahun 2020 menjelaskan bahwa pada masa pandemi COVID-19, pola hidup keluarga dalam bidang ekonomi, pekerjaan, hingga ketercukupan kebutuhan primer semakin memburuk. Masalah ekonomi juga dapat menjadi penyebab utama dalam perceraian di masa pandemi. Banyak orang yang mengalami penurunan pendapatan hingga kehilangan pekerjaan secara keseluruhan, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam keuangan rumah tangga, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memenuhi kewajiban keuangan dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga ataupun dalam sebuah hubungan pasangan dalam jangka panjang. Perubahan ekonomi akibat dampak COVID-19 ini tidak mampu diterima oleh semua keluarga yang menyebabkan stres dan juga depresi. Salah satu penelitian dilakukan di China menunjukkan hal yang sama. Fase pandemi COVID-19 ini memberikan dampak psikologis berupa stres, cemas, dan juga depresi dari tingkat sedang hingga yang terberat. Adapun menurut Smith pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang kecemasan yang dialami para keluarga karena tidak stabilnya pendapatan yang didapati di masa sulit. Bagi mereka yang tidak mampu mengelola stres dan akan menghadapi kecemasan, hal inilah yang dapat memicu terjadi perselisihan dan juga pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Pembatasan sosial dan juga penguncian juga dapat memperburuk situasi dalam rumah tangga. Pasangan yang terjebak dalam rentang waktu yang cukup lama tanpa istirahat atau bahkan tanpa dukungan sosial yang mencukupi mungkin mengalami konflik yang lebih sering dan juga intens. Stres yang disebabkan oleh perubahan dinamika keluarga dan peningkatan beban tugas rumah tangga juga dapat mempengaruhi hubungan pasangan. Bencana nyatanya mengambil peran besar dalam ketahanan keluarga. Penelitian di Kalifornia Selatan pada tahun 2022 memperjelas bahwa kasus perceraian meningkat secara drastis pada negara-negara yang terkena dampak badai Hugo. Tak hanya itu, penelitian di Taiwan pada tahun 2005, kasus perceraian meningkat secara drastis pasca bencana gempa. Korelasi tentang dampak bencana terhadap kasus perceraian tidak lepas dan bukan suatu hal yang baru, termasuk bencana besar pandemi COVID-19 yang mengambil hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk juga faktor perceraian di Indonesia. Jika dibiarkan secara terus-menerus meningkat setiap tahunnya, maka masalah-masalah sosial yang baru bisa saja muncul, yang tentu akan berdampak tidak hanya pada lingkup rumah tangga, namun juga skala besar seperti terjadinya peningkatan kriminalitas, kemiskinan, hingga kasus yang cukup sering terjadi yakni pelantaran anak yang mungkin saja menjadi bibit masalah sosial terkait kenakalan remaja ataupun anak. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus perceraian memiliki dinamika yang unik dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor individu. Namun secara umum pandemi COVID-19 telah menjadi beban tambahan bagi banyak pasangan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kasus perceraian yang tinggi dipicu oleh desakan peraturan pembatasan pada masa pandemi. Hal ini mengakibatkan masalah ekonomi sehingga muncul atau memicu stres dan juga depresi, hingga pada akhirnya terjadi perselisihan
ataupun pertengkaran. Dalam menghadapi masalah ini, tentu ada rekomendasi dan juga solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni berupa dukungan sosial dalam bentuk yang pertama adalah hotline dukungan emosional, yakni adalah layanan telepon darurat yang dapat diakses oleh seluruh pasangan yang mungkin saja menghadapi stres ataupun konflik dalam hubungan mereka. Tim yang terlatih dapat memberikan pendengaran yang penuh dengan empati dan juga memberikan saran atau merujuk kepada mereka ke sumber daya atau layanan yang lebih tepat. Yang kedua adalah grup dukungan online, yaitu untuk membentuk sebuah kelompok dukungan online di platform media sosial ataupun aplikasi pesan instan. Pasangan dapat bergabung dalam kelompok ini untuk berbagi pengalaman ataupun memberikan dukungan satu sama lain dengan cara mencari nasihat ataupun saran dari orang-orang yang dalam situasi yang sama ataupun serupa. Yang ketiga adalah kampanye kesadaran dan edukasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya dukungan sosial dalam hubungan pasangan selama pandemi. Kampanye ini dapat berupa materi pendidikan, infografis, atau video yang dibagikan melalui media sosial, situs web, atau saluran media lainnya. Yang keempat adalah bantuan keuangan. Program bantuan keuangan khusus bagi pasangan yang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi. Bantuan ini dapat berupa bantuan langsung, subsidi perumahan, atau program pinjaman dengan suku bunga rendah untuk membantu pasangan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kelima adalah konseling pasangan online. Akses mudah ke sesi konseling pasangan online dengan terapis yang berpengalaman melalui platform video ataupun pesan instan. Pasangan dapat berkonsultasi tentang masalah yang mereka hadapi dan menerima dukungan serta saran untuk memperbaiki hubungan mereka. Kemudian yang terakhir adalah, atau yang keenam, yakni mengadakan sebuah webinar ataupun workshop virtual tentang komunikasi yang efektif, manajemen stres, dan juga strategi penyelesaian konflik bagi pasangan. Ini dapat memberikan keterampilan praktis dan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam hubungan selama pandemi. Dari keseluruhan rekomendasi ataupun juga solusi yang ditawarkan, tentu ada catatan yang harus dipenuhi, yakni kampanye dukungan sosial harus didukung dan juga dapat diakses oleh sumber daya profesional seperti terapis, penasihat keuangan, atau pengacara keluarga yang dapat memberikan bantuan spesifik sesuai kebutuhan. Sekian dari saya, Kelvin Novandi. Terima kasih.